wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat yang telah hadir pada malam hari ini. Baiklah, yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri Karangjaya yang telah hadir di tengah-tengah kita di ruang Zoom ini. Ada Ibu Hasia, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Kemudian yang kami hormati Ibu Ketua Kombel Penggerak Kejora, Ibu Purnawiranti, Sarjana Pendidikan, beserta Koordinator Penggerak Kombel, ada Ibu Nela Dahti Pawati, Sarjana Pendidikan. Dan yang kami hormati juga, ada dua pada malam hari ini. Yang pertama ada Ibu Siti Aulia, Sarjana Pendidikan Magister Science, dan ada Bapak Ali Taqwa, Sarjana Pendidikan. Dan yang tak lupa yang berbahagia, Bapak Ibu guru hebat yang masih antusias, tampaknya ada beberapa guru yang antusias hadir dari webinar sebelum-sebelumnya sampai ke webinar kita yang ke-6 ini. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu guru hebat yang telah join. Baiklah, pada webinar ke-6 ini, kita di sini akan mengangkat tema yang masih sangat hangat, yang terus kita perbincangkan, di mana tema kali ini yakni berbagi praktik baik, penerapan budaya positif di sekolah. Nah, baik Bapak Ibu guru hebat, sebelum kita mulai acara ini, ada baiknya rasa syukur selalu kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan nikmat iman, kesehatan, dan juga kesempatan sehingga kita masih bisa berjumpa di ruang Zoom ini yang insya Allah dalam sama-sama keadaan sehat semua. Amin ya Robbal Alamin. Selanjutnya, semoga salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan kita dalam menjalani kehidupan ini atau menjadi akhlak contoh baik pada kehidupan ini. Baiklah, izinkan saya Amelia yang akan membantu jalannya webinar kita pada malam hari ini. Adapun rundown-nya, yang pertama ada pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian sambutan keynote speaker. Selanjutnya itu ada sambutan dari Ketua Kombel Kejora. Kemudian nanti akan ada foto bersama di awal Bapak Ibu guru, karena nanti kalau di awal ini kami harap semuanya dalam keadaan siap ya. Kemudian setelah foto bersama nanti ada langsung ke acara inti, yakni penyampaian materi oleh narasumber. Dan dilanjutkan juga dengan diskusi ataupun tanya jawab. Dan terakhir yakni penutup closing statement dan doa. Baik, itu tadi rundown acara kegiatan webinar kita ke-6 ini. Demi kelancaran dan keberkahan pada webinar malam ini, ada baiknya kita sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, Bapak Ibu guru hebat dimohon dalam keadaan posisi siap karena kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ada kendala teknis sedikit, mohon maaf Bapak Ibu. Nah, untuk itu nilai nama nilai.
Merdeka, merdeka. Baik, terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Mungkin masih ada kendala teknis tadi, kami mohon maaf. Baiklah, kita lanjutkan sambutan keynote speaker yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Kepala SMA Negeri Karangjaya, Ibu Hasia Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, kepada Ibu. Silakan. Selamat Ya. malam Ibu. Selamat malam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah bahwa pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan umur dan iman, sehingga kita masih bisa mengikuti webinar kejuaraan yang ke-6 yang diadakan SMA Negeri Karangjaya. Selawat tak henti-hentinya kita sampaikan kehadirat Rasulullah Muhammad SAW. Mari kita sama-sama berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Yang pertama-tama, selamat malam kepada Bapak Ibu Guru dimanapun berada yang sempat mengikuti webinar pada malam hari ini. Terkhusus narasumber kita yang hebat, Ibu Siti Aulia, Sarjana Pendidikan, Magister Sains, dan Pak Ali Taqwa, Sarjana Pendidikan. Terima kasih untuk narasumber kita yang sudah mengajak kita malam hari ini untuk berbagi ilmu. Saya yakin guru-guru kami SMA Negeri Karangjaya bukan berarti lebih hebat, lebih pintar, tetapi kita atau kami SMA Negeri Karangjaya mengajak bersama-sama untuk berbagi ilmu. Webinar kita malam ini berjudul Berbagi Praktik Baik Penerapan Budaya Positif di Sekolah. Masya Allah, ini sangat bagus judulnya, karena budaya positif itu sendiri akan memberi nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid kita nantinya. Adapun tujuan budaya positif di sekolah itu sendiri nantinya akan menumbuhkan karakter siswa kita itu sendiri. Dan untuk menciptakan budaya positif di sekolah, perlu adanya kerjasama antara semua pihak sekolah. Dalam hal ini, salah satu pihak sekolah itu adalah kita sebagai pendidik atau guru bagi siswa-siswi kita. Adapun contoh-contoh yang bisa kita terapkan budaya positif di sekolah yang nanti akan mengimbas ke siswa-siswi kita. Salah satunya misalnya kita bisa tepat waktu dalam datang ke sekolah, atau tepat waktu kita masuk ke kelas, atau kita bisa bekerja sama dengan siswa-siswi kita untuk membersihkan lingkungan sekolah, atau kita bisa setiap pagi kita menyambut, menyapa siswa kita itu di depan gerbang sekolah kita masing-masing. Dan kalau kita dan sebagainya, banyak untuk budaya positif di sekolah itu. Dan kalau kita guru itu menjadi keyakinan kita, menjadi kebiasaan kita untuk menerapkan budaya positif di sekolah, insya Allah siswa-siswi kita akan tumbuh nanti karakternya dan akan menjadi siswa-siswi yang bisa berkarakter positif. Untuk itu Bapak Ibu, ayo kita dengar apa yang akan disampaikan narasumber kita. Semoga ilmu yang kita dapatkan malam ini nantinya bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Amin. Itu saja Bapak Ibu yang saya sampaikan. Baiklah, saya buka webinar malam ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim.
Ibu akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas pengarahannya serta juga pengingatnya bahwasanya materi ini menjadi pengingat kita kembali bersama-sama sebagai guru untuk bisa terus menerapkan budaya disiplin positif di sekolah kita masing-masing. Baik, kita lanjutkan yakni sambutan dari Ketua Kombel Kejora yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Purnawiranti Sarjana Pendidikan. Pada Ibu Purnawiranti kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi Ibu Ami, apakah suaranya terdengar? Terdengar sudah. Iya Bapak Ibu, sebelum kita mulai saya ada sedikit pantun. Kucing hitam bawa belati dibawa sampai ke Karangjaya. Kalau semua berkenan dalam hati, jawablah salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul di ruang maya ini untuk melaksanakan webinar berbagi praktik penerapan budaya positif di sekolah. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri Karangjaya, Ibu Hasyiah Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Dua narasumber hebat kita, Ibu Siti Aulia, Sarjana Pendidikan Magister Sains, dan Bapak Ali Takwa, Sarjana Pendidikan selaku CGP Angkatan ke-10 Kabupaten Musirawas Utara, yang telah bersedia menjadi narasumber dalam webinar kolaborasi berbagi praktik baik pada malam ini. Yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat peserta webinar yang berkesempatan untuk mengikuti webinar berbagi praktik baik penerapan budaya positif di sekolah pada malam ini. Dan yang saya hormati tidak lupa pula kepada Ibu Amelia selaku moderator yang akan menemani kita dalam webinar kita selama kurang lebih 2 jam ke depan. Dan saya harap kita semua Bapak Ibu dapat diberikan kesehatan dan dapat mengikuti webinar dari awal hingga akhir, dan kita bisa saling berbagi ilmu maupun sharing pengalaman kepada kita semua. Terima kasih kami ucapkan sebagai penggerak Kombel Kejora kepada Ibu Hasyiah Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan selaku Kepala Sekolah SMA Negeri Karangjaya yang selalu mendukung, selalu mensupport kami selaku penggerak Kombel Kejora untuk selalu berkembang, untuk selalu melakukan kegiatan-kegiatan ataupun program-program yang dapat mengembangkan Bapak Ibu guru, baik khususnya SMA Negeri Karangjaya maupun secara umum. Dan untuk komunitas belajar kita Kombel Kejora ini, alhamdulillah sampai hari ini itu kita telah melaksanakan sebanyak 6 kali webinar, ya, dimulai dari bulan Oktober sampai terakhir kemarin bulan Mei akhir, pertengahan bulan Mei. Dan yang ini ada webinar ke-6, yaitu webinar berbagi praktik penerapan budaya positif di sekolah. Dan untuk Bapak Ibu guru semua, bagi yang berminat untuk berkolaborasi bersama Kombel Kejora untuk memberikan materi ataupun sharing ilmu ataupun sharing pengalaman, kami selaku Kombel Kejora selalu membuka dengan lebar bagi Bapak Ibu yang berkenan. Dapat Bapak Ibu menghubungi admin Kombel Kejora, di mana di sini tim penggerak Kombel Kejora terdiri dari 5 penggerak utama. Yang pertama itu Ibu Hasyiah Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan selaku penanggung jawab Kombel Kejora. Saya sendiri Purnawiranti Sarjana Pendidikan selaku Ketua Kombel Kejora. Ibu Nela Datipawati Sarjana Pendidikan selaku penggerak Kombel Kejora. Ibu Siti Aulia Sarjana Pendidikan Magister Sains selaku penggerak Kombel Kejora, dan Ibu Amelia Sarjana Pendidikan selaku
penggerak Kombel Kejora. Bagi Bapak Ibu yang berkenan untuk memberikan materi ataupun sharing ataupun menjadi narasumber, bisa menghubungi salah satu dari kami di WA ataupun di grup Kombel Kejora. Dan saya berharap dengan adanya webinar berbagi praktik penerapan budaya positif di sekolah ini dapat memberikan pengalaman ataupun mungkin ide-ide baru kepada Bapak Ibu untuk dapat menerapkan budaya positif yang diterima malam ini ke sekolah Bapak Ibu. Dan tak lupa pula saya berharap kepada Bapak Ibu dapat benar-benar mengambil ilmu yang diberikan oleh narasumber, bisa saling sharing lah. Istilahnya kan di webinar ini kita saling berbagi. Apa yang mungkin Bapak Ibu guru bisa lebih hebat dari kami ataupun dari narasumber, tidak ada salahnya bila nanti Bapak Ibu bisa saling menambahkan ataupun berbagi di webinar ini. Akhir kata, semoga webinar ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu guru semua. Semoga para narasumber dapat membagi ilmu dan pengalaman kepada kita semua dan kita dapat saling berbagi ataupun saling belajar di dalam webinar ini. Akhir kata, saya mohon maaf pada Allah, saya mohon ampun karena diawali dengan pantun, maka saya akhiri dengan pantun. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Kami tutup sambutan dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu pengarahannya dan juga pengenalan dari Kombel Kejora. Dan tentunya kami mengingatkan kepada Bapak Ibu guru yang ingin berkolaborasi, yang sama-sama ingin berbagi ilmu, kita bisa belajar bersama, bisa berkolaborasi dengan Kombel Kejora kami ini. Baiklah, karena kita masih fresh pada malam hari ini, ada baiknya kita sama-sama untuk foto bareng. Kami harap Bapak Ibu guru bisa on cam, karena nanti kita akan mengambil screenshot untuk mendokumentasikan sebagai kenangan kita bersama. Sudah siap Bapak Ibu? Di sini kita biar sama, kita akan melambaikan tangan seperti ini. Ini. Sudah siap Bapak Ibu? Ini sudah kita rekam di room pertama. Buncis. Oke, lanjut. Tetap keadaan seperti ini gayanya, buncis. Ya, satu kali lagi mungkin. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Sepertinya sudah ada yang bergabung 93 serta ya di sini. Kami harap 93-nya ini kita bisa mengambil ilmu semuanya dari Bapak Ibu guru yang akan menyampaikan atau sharing ilmunya pada malam hari ini. Baiklah, kita lanjut ke acara inti, yakni penyampaian materi oleh narasumber, di mana sebelumnya Bapak Ibu guru hebat, di sini kami akan memberitahu bahwa ada satu door prize yang disiapkan oleh panitia bagi Bapak Ibu guru yang akan bertanya Pak setelah penyampaian materi dari narasumber. Kami harap Bapak Ibu guru bisa aktif, boleh nanti sharing nanti. Pertama kita sambut narasumber hebat kita, yakni Bu Siti Aulia, Sarjana Pendidikan, Magister Science. Beliau ini mengajar di SMA Negeri Karangjaya yang sedang menempuh program pendidikan guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Musirawas Utara. Lebih lengkapnya kurikulum vitae akan disampaikan beliau atau akan ditampilkan di layar nanti. Baiklah, kita sambut Ibu Siti Aulia, Sarjana Pendidikan Magister. Terima kasih atas kesempatannya, Bu Kami.
Izin share terlebih dahulu, Bapak Ibu. Apakah terlihat, Ibu Amin? Iya, sudah terlihat Ibu. Terima kasih atas kesempatannya yang terhormat Ibu Hasih ASPD selaku Kepala SMA Negeri Karangjaya yang berkesempatan hadir pada kegiatan pada malam hari ini dan rekan-rekan guru-guru yang saya sangat banggakan. Di sini izinkan saya untuk berbagi praktik baik saya mengenai penerapan budaya positif di sekolah. Oke, ini sekilas kurikulum vitae saya. Saya sedang berada pada pendidikan guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Musirawas Utara pada saat ini. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi atau mendiseminasikan berbagi praktik baik saya mengenai penerapan budaya positif di sekolah, di mana ada pengajar praktik saya, Bapak Ahmad Zubani, dan juga fasilitator saya, yaitu Muhammad Akbar Rafsanjani. Oke, sebelum kita masuk ke materi inti, nah di sini saya ada ice breaking terlebih dahulu. Ada 3 buah gambar, silakan Bapak Ibu pecahkan apa makna di balik gambar tersebut. Silakan Bapak Ibu tulis di kolom chat. Ya, boleh dibantu Bapak Ibu guru hebat ditulis di kolom komentar. Boleh Bapak Ibu guru hebat yang sudah tahu kalimat dari gambar itu, boleh dibantu. Ya, ada yang menjawab dari Pak Zulbani, inovasi, Ibu Fiona Febrina, inovasi, Bu Nela Eka Fitri, inovasi, Ibu Laila juga inovasi, semuanya menjawab inovasi, Ibu. Oke, berarti benar semua ya. Bapak Ibu di Zoom ini sudah sangat baik dan konsentrasi ya menjawab atau melihat apa isi dari presentasi yang telah saya tampilkan ini. Oke, kita lanjut. Mengapa inovasi yang saya tampilkan? Karena inovasi itu kita dibuat kerja cerdas ya, bukan kerja keras di sini. Kerja cerdas itu di mana kita belajar untuk terus berinovasi. Ketika orang lain melakukan hal yang sama, maka kita itu bisa terus berinovasi dengan berani melakukan hal yang baru yang lebih baik untuk kedepannya seperti itu. Kemudian di sini pada berbagi praktik baik saya, di sini saya menggunakan metode STAR di mana S itu adalah situasi. Jadi kurangnya motivasi intrinsik murid, di mana murid itu ketika kita beri perintah atau kita arahkan mereka, maka mudah sekali untuk murid itu kembali ke perilaku semula. Kemudian T itu adalah tantangan. Tantangannya di mana? Yaitu merubah kebiasaan yang ada di sekolah tersebut. Kemudian A, aksi nyata yang dibuat itu adalah menerapkan budaya positif di sekolah. Refleksinya yaitu terciptanya nilai-nilai kebajikan pada murid tersebut sehingga bisa terciptanya visi sekolah. Nah, di sini pada saat awal sesuai dengan judul yang judul webinar kita yaitu budaya positif. Budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada siswa. Nah, di mana miskonsepsi yang biasanya terjadi di sekolah itu adalah menurut Dr. William Glasser dalam teori kontrolnya, yang pertama biasanya kita paham bahwa guru itu mengontrol murid, guru itu bisa mengontrol murid, tetapi itu kita terjadi miskonsepsi. Kenapa? Ternyata guru itu tidak bisa mengontrol murid. Yang bisa mengontrol murid yaitu murid itu sendiri.
Seperti itu. Guru bisa mengontrol dirinya, murid bisa mengontrol dirinya juga. Jadi guru itu tidak bisa mengontrol murid. Kemudian yang kedua, yang biasanya miskonsepsi pada pemahaman kita seorang guru, yaitu semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi misalkan kayak penghargaan, kemudian juga kita penghargaan, penguatan-penguatan yang positif itu biasanya kita lakukan untuk menarik motivasi. Ternyata itu merupakan miskonsepsi. Kenapa? Karena penguatan positif, penghargaan itu bisa mematikan motivasi atau ketika penghargaan itu tidak diberikan, perilaku siswa itu akan kembali seperti semula. Jadi tidak berasal dari dalam dirinya. Kemudian yang ketiga, itu adalah kritik. Kritik dan membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Kalau pemahaman kita dulu, kritik dan juga membuat merasa bersalah, seperti misalkan ibu kecewa, itu bisa mematikan motivasi siswa, membuat siswa itu lebih rendah diri ternyata. Kemudian yang terakhir, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Orang dewasa itu tidak memiliki hak. Orang dewasa itu hanya berhak untuk dirinya sendiri, tidak pada murid. Seperti itu untuk miskonsepsinya. Jadi di awal pada kenyataannya kita harus merubah paradigma perubahan, di mana pada suatu kemajuan kita harus merubah paradigma tujuan atau perilaku kita. Bagaimana kita berpikir tentang manusia, kemudian bagaimana kita mengubah paradigma kita, dan juga bagaimana kita melihat realita yang ada. Di dalam teori kontrol, kebutuhan pada kenyataannya, kebutuhan setiap manusia itu berbeda. Setiap orang juga memiliki gambaran yang berbeda. Misal, saya dengan Ibu Amelia itu beda gambarannya, berbeda visualisasi akan sesuatu. Kemudian, kita juga berusaha memahami pandangan orang lain tentang manusia. Jadi di sini kalau kita sudah paham bahwa setiap orang itu berbeda, maka kita akan memahami orang tersebut. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Jadi murid melakukan kesalahan itu pasti ada tujuannya. Kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi saya hanya bisa mengontrol diri saya, tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jika kita melakukan kolaborasi, maka akan tercipta pilihan-pilihan yang positif yang bisa kita ambil. Kemudian model berpikir menang-menang. Di sini semuanya senang intinya. Ya, itu perubahan paradigma. Jadi untuk itu, apa itu disiplin? Kita masuk ke disiplin. Disiplin itu dari kata disiplin atau disipel, yaitu murid atau pengikut. Jika murid atau pengikut itu sudah mengikuti, seseorang harus tahu mengapa orang itu mengikuti sesuatu itu. Jadi harus tahu mengapa, bagaimana, sehingga timbul motivasi intrinsik atau motivasi dirinya sendiri yang disebut dengan disiplin diri. Disiplin positif membuat murid dapat belajar kontrol diri dengan menggali potensi yang ada agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seseorang yang mereka inginkan berdasarkan nilai-nilai yang mereka hargai. Misalkan, saya ingin menjadi orang yang bertanggung jawab. Maka orang itu jika dititipkan oleh orang, benda, maka orang itu akan bertanggung jawab amanah terhadap benda tersebut. Jadi orang tersebut memegang nilai-nilai itu. Itulah motivasi intrinsik. Nah, di dalam disiplin positif tersebut ada motivasi perilaku manusia. Yang pertama, manusia itu cenderung untuk menghindari kenyamanan atau hukuman. Jadi jika seseorang itu, biasanya kalau dengan siswa kita, jika terlambat langsung push up, maka otomatis siswa itu akan cenderung untuk menghindarinya. Jadi mereka lebih untuk tidak terlambat. Ya, benar, emang siswa itu berubah, tapi itu berdasarkan motivasi ekstrinsik atau dari luar. Ketika tidak ada hukuman, siswa itu akan kembali lagi ke perilaku semula, yaitu terlambat. Dan juga yang kedua, seseorang itu akan cenderung untuk mendapatkan imbalan.
dari orang lain atau institusi. Jadi misalkan guru itu jika jika bisa menjawab soal, ibu kasih snack misalkan. Nah, itu bagus sebenarnya. Siswa itu juga akan termotivasi, tetapi motivasi ekstrinsik. Kenapa kita tidak mengambil motivasi ekstrinsik? Karena pada saat motivasi itu tidak ada, maka perilaku siswa itu akan kembali seperti semula. Ketika guru itu tidak memberikan hadiah, maka murid tersebut itu akan tidak termotivasi seperti itu. Yang kita budayakan yaitu motivasi intrinsik, yaitu siswa itu cenderung untuk menghargai diri sendiri yang berasal dari motivasi intrinsik atau motivasi yang berasal dari dirinya. Siswa itu sadar akan motivasi yang ada pada dirinya atau nilai-nilai yang ada pada dirinya. Itulah merupakan tujuan dari disiplin positif. Ya. Kemudian selain itu, murid-murid juga cenderung untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Jadi seseorang itu melakukan kesalahan atau bertindak itu pasti untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, yang paling penting sekali adalah bertahan hidup. Kita butuh makan, kita butuh minum, kemudian kita butuh tidur. Jadi kalau siswa itu ngantuk, itu pasti mereka kurangnya kebutuhan dasar yaitu bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah penguasaan atau siswa itu cenderung untuk memenuhi kebutuhan kekuasaan seperti itu. Kalau dulu ada siswa ya yang biasanya males-malesan, ketika dia ditunjuk jadi ketua kelas, ternyata dia bisa bergerak seperti itu. Ternyata berarti dari sisi kebutuhan dasar penguasaan murid itu tidak terpenuhi. Ketika dipenuhi, maka anak itu akan termotivasi. Kemudian yang ketiga, itu adalah kesenangan. Jadi siswa itu juga butuh kesenangan. Jadi ketika kita dalam pembelajaran, kita lihat anak itu malas-malasan, mungkin saja kebutuhan kesenangannya yang kurang. Jadi bisa kita coba untuk membawa pada metode pembelajaran yang lebih menarik, ya, sehingga atau bergerak bisa atau games bisa sehingga memenuhi kebutuhan dasar siswa tersebut akan kesenangan. Kemudian yang keempat itu adalah kebutuhan dasar kebebasan. Jadi siswa itu juga butuh bebas. Ada siswa yang memang butuh bebas. Misal kalau saya lihat kemarin juga ada siswa yang lebih sering keluar kelas. Seperti itu, lebih sering keluar kelas. Berarti siswa itu butuh kebebasan mungkin ya, tidak terbuka pada kelas. Seperti itu. Bisa kita sewaktu-waktu mengajak siswa itu belajar di lapangan, atau melihat lingkungan sekitar dalam pembelajaran itu bisa. Berarti kita bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Yang terakhir itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ini yang paling concern yang biasanya berhubungan dengan orang tua, ya. Kasih sayang dan rasa diterima itu biasanya tampak pada siswa yang cari perhatian. Ya, cari perhatian guru, minta koreksi guru atau lain sebagainya seperti itu. Jadi kebutuhan-kebutuhan yang ini yang harus kita penuhi pada siswa atau kita mengerti. Kemudian di sini dan juga selain itu kita ada posisi kontrol guru, di mana guru itu bisa sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, sekarang saya mengajak Bapak dan Ibu coba merefleksikan diri. Kira-kira Bapak Ibu pada posisi yang mana? Penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Di sini ciri-cirinya. Yang pertama penghukum. Penghukum ini biasa menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, kemudian menyindir. Dan juga suka berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, seperti itu. Biasanya dia lebih mengancam. Hasilnya pada siswa akan memberontak, menyalahkan orang lain, dan juga akhirnya akan berbohong untuk mengamankan supaya tidak
tidak kena hukuman seperti itu. Murid juga akan berkata, ah biarkan saja nanti juga marah-marah lagi. Dampaknya yaitu mengulangi kesalahannya. Kalau terus terang saya juga lebih condong ke penghukum. Tapi lambat laut saya akan mencoba untuk naik ke posisi manajer seperti itu. Lalu yang kedua, yaitu membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru itu berceramah, mengatakan seharusnya ibu kecewa, ibu apa anak tidak kasihan pada ibu seperti itu. Biasanya guru juga berkata bahwa kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres seperti itu. Biasanya dia lebih apa namanya ibu itu lebih kecewa, jadi mengutarakan pada siswa. Hasilnya yaitu siswa itu akan menyembunyikan, menyangkal, dan juga berbohong. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, biasanya pada dampaknya itu adalah murid akan merasa rendah diri, ya. Kemudian level tingkat lebih tinggi lagi yaitu teman. Biasanya ini lebih ke bapak-bapakan ya teman. Jadi membuat alasan-alasan untuk muridnya. Guru akan membuat alasan. Jadi guru itu sebagai teman, pembela. Ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu? Ingat tidak ibu pernah bantu seperti itu. Jadi hasilnya adalah ketergantungan antara murid dan guru. Murid akan meletakkan guru pada sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Jadi dia lebih condong ke gurunya, tetapi pada kenyataannya jika kita tidak menempatkan bapak atau ibu guru itu sebagai teman, maka murid itu akan lebih kecewa, lemah, tidak mandiri dan juga tergantung. Ya. Kemudian level lebih tinggi lagi yaitu pemantau. Dia lebih menghitung atau mengukur, misal ini sudah terlambat 3 kali, maka bisa ini kita memberi konsekuensinya. Jadi misalkan Andi sudah terlambat 3 kali, sudah pelajaran ini, Kak Andi akan menambah pelajaran sebanyak 30 menit pelajaran, misalkan seperti itu. Jadi dia lebih mengukur dan juga ada konsekuensinya. Di sini guru juga lebih condong pada peraturan. Hasilnya yaitu murid itu akan menyesuaikan diri bila diawasi. Jika tidak diawasi, maka kembali lagi. Jadi kemudian dampaknya pada murid yaitu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Ya. Nah, pada level teratas itu yaitu pada manajer, di mana guru itu harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kita wawancara dengan tegas dan juga tidak tidak bersahabat kayak itu, tidak melebihi. Jadi kita lebih pada posisi kita sebagai guru mengajukan pertanyaannya. Kemudian guru itu bisa berkata, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi ciri manajer itu adalah membuat siswa berpikir bagaimana memperbaiki dirinya sendiri. Jadi guru itu tidak mengontrol dirinya, tapi murid itulah yang mengontrol dirinya sendiri. Hasilnya yaitu dapat menguatkan pribadi murid tersebut. Kemudian dampaknya adalah siswa bisa mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Kemudian tadi pada level manager itu ada guru itu akan berkata apa yang kita yakini. Maka sebelum itu kita harus membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dapat mendukung motivasi intrinsik. Kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan dengan serangkaian peraturan-peraturan. Di sini saya menerapkan keyakinan kelas itu pada mata pelajaran saya ya. Saya sebagai guru mata pelajaran. Keyakinan kelas ini diambil atau disepakati bersama. Jadi guru dengan murid. Beda dengan peraturan. Kalau peraturan itu lebih cenderung ke pengambil kekuasaan atau guru saja, ya atau sekolah saja. Tetapi kalau keyakinan kelas itu dibuat bersama atas kesepakatan bersama. Nah, di sini ini adalah praktek saya.
saya menerapkan membuat keyakinan kelas bersama murid-murid, dengan murid-murid menuliskan di sticky note dan menempelkannya, tetapi itu perlu kita arahkan. Jadi keyakinan kelas itu lebih bersifat kalimat positif dan juga secara umum seperti itu. Dan juga diakhiri dengan pertanyaan sepakat atau tidak. Jadi siswa itu tahu apa yang sudah ditulisnya, apa aturan yang akan dilakukan bersama dalam pembelajaran tersebut. Kemudian, nah dari itu dari keyakinan kelas tersebut, jika siswa itu melanggar atau melakukan kesalahan, maka bisa kita lakukan yang namanya metode segitiga restitusi. Yang namanya segitiga berarti ada 3 sisi, ya, di mana segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. 3 sisi itu yaitu terdiri dari yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, pada posisi yang pertama adalah menstabilkan identitas, itu membuat bertujuan untuk membuat anak yang merasa gagal atau bersalah itu menjadi anak yang positif terhadap dirinya, berarti salah istilahnya bisa diperbaiki seperti itu. Jadi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Anak yang membuat kesalahan itu berarti dia ada suatu kebutuhan yang tidak terpenuhi. Jadi kita harus bisa memvalidasinya, ya, memvalidasi kebutuhannya. Kemudian yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Dari keyakinan kelas yang kita buat, apakah dia masih yakin keyakinan kelas itu? Jadi dia kita memberi opsi pada dirinya, apakah dia masih yakin? Kalau dia masih ingat, maka kita bisa meneruskan bertanya lagi bagaimana caranya seperti itu. Jadi membuat siswa itu memberikan solusinya atas perbuatannya sendiri. Nah, untuk segitiga restitusi ini, yang pertama menstabilkan identitas itu bisa dengan kata-kata setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi di sini walaupun siswa itu salah, tapi setiap orang pernah melakukan kesalahan. Jadi siswa itu tidak merasa minder seperti itu. Jadi stabil identitasnya dari gagal ke positif. Kemudian yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Jadi kita motivasi dulu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah dengan bisa menyebutkan bahwa kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kita mencari tahu alasannya, apa kebutuhan yang tidak terpenuhi sehingga murid itu melakukan kesalahan. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, dari sini jadi meminta siswa itu merefleksikan diri, ya. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Jadi pada saat awal kita melakukan membuat keyakinan kelas, nah nilai-nilai itu yang terus kita pegang, ya, bersama kelas tersebut. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Bertanyanya jangan kamu nak jadi apa, tidak. Tapi kita menggunakan bahasa atau intonasi yang baik. Jadi seperti menanyakan keyakinannya lagi. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Orang yang bertanggung jawab atau orang yang mandiri atau yang bagaimana seperti itu. Ini praktik baik yang telah saya lakukan. Ini yang terdokumentasi, ya. Ibu dengar Zeki ada masalah hari ini? Zeki datang ke sekolah jam berapa? 50. Kita masuk jam berapa? Jadi Zeki terlambat berapa menit? 30 menit. Membuat kesalahan itu sesuatu yang wajar. Sebagai manusia kita juga punya prioritas masing-masing di rumah, ya. Ibu juga jika ada prioritas yang sangat penting tentang keluarga, Ibu juga terkadang terlambat datang ke sekolah.
Oke. Jadi tentu bukan melakukannya tanpa alasan kan? Oke, berarti maksud Jeki itu menolong keluarga ya. Jeki sudah bagus sekali mau menolong keluarga Jeki. Tapi apakah Jeki masih ingat keyakinan kelas kita? Oke, apakah Jeki meyakininya? Bagaimana caranya? Saya akan tidur lebih awal dan menghidupkan alarm supaya bisa bangun pagi. Bagus sekali. Selain alarm, kira-kira apa usaha Jeki yang bisa Jeki lakukan untuk bangun pagi? Saya akan minta tolong dengan bapak saya untuk membangun pagi-pagi dan berangkat ke sekolah. Oke, bagus sekali. Itu praktik baik saya yang terdokumentasi dan juga saya ingin berbagi segitiga restitusi juga yang tidak terdokumentasi di sini. Kemarin juga pada saat kegiatan P5, kebetulan siswa saya itu berkelahi seperti itu. Biasanya siswa yang senyum-senyum dan juga biasanya siswa yang masa bodoh dengan lingkungannya tiba-tiba berkelahi seperti itu. Jadi saya ingin menerapkan segitiga restitusi. Kita tidak bisa menerapkan langsung ya. Kita bukan ibu peri yang bisa tiba-tiba baik, itu tidak. Tapi kita menerapkannya satu persatu. Seperti itu. Jadi ketika saya menerapkan pada anak tersebut, ternyata semua kebutuhannya atau kebutuhan anak itu apa namanya, ternyata anak itu butuh rasa kasih sayang dan rasa diterima. Ternyata orang tuanya itu tidak apa namanya, habis Lebaran kemarin itu habis bercerai ternyata. Jadi emosinya lagi bergejolak. Nah, di situ saya menerapkan segitiga restitusi di sana dengan memberikan support atau dukungan ya. Jika ada apa-apa silakan berbicara sama ibu. Jadi kita memenuhi kebutuhan rasa kasih sayangnya. Kita perhatikan dia dengan kalimat-kalimat yang mendukung seperti itu. Ternyata anak tersebut pada saat awal saya lihat tidak ada perubahan ya, belum ada perubahan. Besoknya anak itu minggat, ada apa ternyata seperti itu. Ketika saya apa namanya, saya panggil minggu depannya, ternyata anak tersebut bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Pada saat anak itu minggat, itu ada alasannya. Ternyata temannya itu masih mengajak berkelahi seperti itu. Kemudian besoknya dia ingin menyelesaikan permasalahannya itu. Nah, ternyata pada saat kita memberi dukungan atau memberi kebutuhan rasa kasih sayang, cukup dengan kata-kata atau dukungan, itu cukup membuat anak itu termotivasi sehingga bisa menyelesaikan masalahnya sendiri seperti itu. Jadi tidak itu juga cukup mengurangi beban kita sebagai guru, tetapi juga kita belum tahu bagaimana selanjutnya, apa namanya, kita ini manusia biasa. Hal-hal ini cukup kita pelajari dan juga pelan-pelan kita apa namanya, kita aksi nyatakan atau kita lakukan ya, sehingga pada saat kita lakukan terus-menerus dan berubah jadi disiplin positif dan juga akan berubah jadi budaya positif di sekolah jika semuanya bergerak dan berkolaborasi bersama. Sekian untuk presentasi saya. Kembali ke moderator Ibu Ami. Oke, baik. Terima kasih Ibu Siti Aulia atas materinya. Luar biasa sekali ya, lengkap sampai ke aksi nyata di mana dalam menyelesaikan masalah siswa kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Baik, Bapak Ibu guru hebat, di sini sudah ada masih bertahan 97 peserta. Boleh kami ingin mengenal dari mana saja ini? Boleh ditulis di kolom komentar Bapak Ibu. Karena tadi di semua peserta ini menyimak
sekali. Ya, dari Pali ada Pak Hengki, kemudian dari Demak jauh, dari ada Ibu Siti Rofiah, kemudian dari SMA Negeri Karangjaya sendiri ada Ibu Faita. Selamat malam Ibu. Ya, ada dari Sulawesi Tengah. Terima kasih Bapak Ibu guru yang masih bertahan. Baik, kita langsung saja karena mengingat waktu, kita mulai diskusi kita. Bagaimana Bapak Ibu guru yang sudah siap ingin bertanya, boleh raise hand terlebih dahulu. Kami utamakan yang raise hand dulu. Bagaimana Bapak Ibu? Kami ingatkan kita di sini ada satu door prize nih bagi peserta yang mau bertanya. Panitia sudah menyiapkan door prize khusus untuk peserta yang ingin bertanya, boleh? Mengenai materi pada malam hari ini, penerapan budaya positif, disiplin positif di sekolah. Mungkin kita sama-sama sudah menerapkan itu, cuman memang sudah menjadi budaya atau belum itu bisa kita nilai sendiri. Paling minimal, kata pemateri kita tadi, yaitu tersenyum. Itu budaya yang paling minimal. Dan itu berdampak, berefek untuk kita sesama guru ataupun siswa kita. Bagaimana? Tidak ada yang mau raise hand? Kalau begitu kita langsung ke kolom komentar. Ya, ada Pak Supriyanto ternyata ketika kami ingin ke kolom komentar, Pak. Boleh Pak, silakan Pak Supriyanto yang sudah raise hand. Boleh di on cam dan Assalamualaikum. ya, waalaikumsalam. Alhamdulillah Bu, kita bisa partisipasi di webinar ini. Saya ingin menanyakan Ya, bagaimana cara mengatasi siswa yang malas terutama Bu, dibandingkan kawan-kawannya yang rajin-rajin gitu. ya, Nah, itu saja Bu, pertanyaan saya Bu. ya. Kalau boleh tahu Pak Supriyanto dari mana Pak? SMK 1 Pagar Alam Bu. Oh iya, dari Pagar Alam, jauh Pak ya, dari SMK Iya 1 Bu. Pagar Alam. Ya, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Kami ulangin bagaimana merubah Pak ya, atau menghilangkan rasa malas. Mungkin kalau Baik, bagaimana Pak tadi? Mohon diulangin pertanyaannya tadi mengenai rasa malas tadi. Bagaimana cara mengatasi Oh ya, siswa yang malas Bu, terutama malas dalam mengerjakan tugas-tugas atau malas mengikuti pembelajaran seperti kawan-kawannya yang lain, padahal pada rajin gitu Bu. Gitu. ya. Itu Bu pertanyaan saya Bu. Oke, baik Pak. Terima kasih. Kami ulangin ya. Bagaimana cara mengatasi rasa malas bagi siswa-siswa yang tidak atau malas mengerjakan tugas ataupun mengikuti proses pembelajaran di kelas. Mungkin itu. Baik, kepada pemateri atau narasumber kita, boleh Ibu Siti Aulia atau Pak Ali terlebih dahulu. Ali, mau duluan Pak Ali? Mungkin saya duluan ya, izin menjawab. Boleh, Terima kasih pertanyaannya Pak Supriyanto. Di sini bagaimana mengatasi siswa yang malas? Tadi kan sudah sedikit dijelaskan ya bahwa manusia itu punya 5 kebutuhan dasar. Di mana kita juga sebagai pendidik itu tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat murid, di mana ada kodrat alam maupun kodrat zamannya. Jadi di situ
murid itu dalam konteks pendidikan kita mengarahkan murid atau menuntun murid itu sesuai dengan kodratnya. Jadi kita bertanya terlebih dahulu. Bisa juga melakukan segitiga restitusi yang intinya bahwa kita mencari kebutuhan apa yang kurang dari dirinya, atau misalkan kita eh, apa mengisi kebutuhannya atau apa namanya ya apa kita mencari tahu dulu kebutuhan apa yang perlu atau yang perlu dimiliki oleh anak tersebut. Misalkan anak tersebut butuh kebutuhannya itu akan kesenangan, bisa kita gunakan games-games menarik, atau kita juga buat ice breaking terlebih dahulu dalam pembelajaran. Atau juga misalkan anak itu butuh kebebasan, bisa kita ajak keluar, kita lihat dulu, kita pantau dulu anak tersebut. Kalau misalkan seperti saya, misalkan pelajaran fisika, kita lihat dulu anak itu malas, tetapi kita lihat di sisi lain mata pelajaran apa yang dia senangi. Misalkan olahraga, oh berarti dia lebih senang dia butuh kebebasan seperti itu. Berarti kita bisa koneksikan pembelajaran itu dari sisi alam bisa, atau buat praktek yang berada di alam. Jadi buat kebutuhan itu bisa tercukupi ke anak tersebut seperti itu, Pak. Silakan kalau ada Pak Ali mau ditambahkan. Ya, saya cobakan Pak Supriyanto. Mungkin yang pertama itu tanyakan dulu ke anaknya Pak, apa penyebab dia malas? Kalau misalkan dia malas, misal karena memang kemampuannya sulit untuk memahami pelajaran, kita bisa kerjasama dengan orang tuanya. Kalau misalkan dia malas itu pelajaran kurang menarik, kita ajak kawan-kawan mengajar, memvariasikan cara mengajar ya. Misalnya selama ini dengan proyektor, misalnya dengan media pembelajaran, coba sekali-sekali keluar kelas. Atau misalnya semacam pembelajaran yang menggunakan game seperti itu. Atau sesekali menyisipkan ice breaking seperti itu ya, Bapak Ibu. Kalau misalnya memang kurang kemampuan di akademik dan ada bakat yang lain, ya kita tidak bisa memaksakan anak itu. Kalau maunya dia pengennya tentang olahraga seperti itu, ya coba cari penyaluran agar dia bisa mengembangkan bakatnya, Pak Supriyanto. Dan seperti ini Pak Supriyanto, kita tahu atlet yang berprestasi itu dimulai dari dini seperti itu ya. Ketika kita ketemu anak SMK misalnya yang malas, memang agak lama membuat anak ini merubah kebiasaan, itu agak lama. Kalau anak yang rajin itu sudah terbiasa dari kecil, dari TK, dari SD itu terbiasa dengan tugas-tugas, terbiasa belajar. Ya, mungkin bisa jadi ada faktor orang tua seperti itu Bapak. Pokoknya seperti ini saja Pak Supriyanto. Ketika anak malas, ya tanyakan dulu apa penyebabnya, jangan langsung disalahkan seperti itu ya. Kalaupun misalkan tugasnya sudah misal sesuai dengan apa yang dari guru, ya sudah sebatas itu untuk anak itu, tidak bisa dipaksa lagi. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih pada narasumber kita. Bahwasanya kita harus mencari terlebih dahulu ya, Bapak Ibu, bagaimana atau mencari kebutuhan yang dari siswa itu sendiri atau kekosongan yang ada dari siswa. Kemudian kita tahu jadi penyebabnya apa. Nah, barulah kita bisa mencari atau memulai mencari solusinya. Mungkin tadi di awal sebelum memulai pembelajaran dengan adanya ice breaking, kemudian dalam proses pembelajarannya kita bisa menerapkan games, karena memang
mengenai siswa ini yang beragam, jadi kita tugasnya sebagai guru ini menjadi kompleks untuk memahami mereka. Ya, rasa malas itu sebenarnya semuanya akan ada setiap siswa, tapi mungkin bisa dikontrol, jangan seringnya malas kan. Ya, mungkin bagaimana Pak Supriyanto? Eh, terima kasih Bu. Masukannya memang itu sangat bagus gitu. Mungkin bisa kita coba nanti seperti apa pembelajaran dan lain-lain. Ya. Ya, terima kasih Pak Supriyanto atas pertanyaannya dan juga tanggapannya. Kita beralih ke yang raise hand kedua, itu ada Pak Muhammad Mansur. Boleh Pak, silakan untuk bertanya. Ya Ibu, terdengar nggak ya ini? Sudah terdengar Pak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dan Ibu pemateri. Sebelumnya, saya mau berterima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan dalam mengikuti kegiatan ini. Banyak hal yang kemudian bisa menyadarkan saya. Sepertinya kata Pak Ali tadi, saya masih berada di paling kiri, Pak. Jadi sebagai penghukum, jadi saya sedikit merasa kurang nyaman gitu, Pak. Sebelumnya saya mohon izin pertanyaan ini berkaitan dengan tugas tambahan saya yang berada di kesiswaan. Yang mana di kesiswaan itu sangat luar biasa dalam menghadapi anak-anak. Nah, bagaimana cara penanganan pelanggaran siswa yang jumlahnya banyak, Pak? Karena setiap hari itu hampir selalu ada. Bisa jadi di hari Senin itu banyak yang terlambat, kemudian di hari yang lain juga banyak, bisa sampai ke 10 orang. Kemudian kerapian, baik di dasi atau sepatu yang kurang pas. Sedangkan Bapak tadi menyampaikan bahwa kalau bisa jangan lama-lama. Nah, andaikan kita menerapkan yang restitusi untuk diajak curhat gitu ya Pak. Jadi sepertinya kok belum memungkinkan karena kami yang bertugas itu biasanya hanya 2 orang, Pak. Dan itu butuh waktu untuk sampai ke bisa mendengarkan secara utuh apa yang menjadi kendala dari anak-anak ini, Pak. Jadi seperti itu kurang lebihnya kira-kira, Pak. Jadi bagaimana teknis pelanggaran siswa yang jumlahnya banyak gitu, Pak. Dengan tadi tambahannya yang sudah saya jabarkan. Terima kasih Pak dan Ibu. Baik. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Mansur atas pertanyaannya. Kami ulangin di sini pertanyaannya, bagaimana teknik penyelesaian pelanggaran siswa dalam jumlah siswa yang cukup banyak, Pak ya. Di mana sebelumnya telah menerapkan 3 restitusi atau diajak curhat tapi belum juga memperoleh hasil yang baik, mungkin begitu ya Pak. Izin Ibu. Ya. Untuk curhat itu kurang memungkinkan gitu berkaitan dengan waktu yang kita kadang juga ada tugas mengajar gitu. Oh iya, jadi memang tanggapannya di sini bahwasanya untuk metode itu belum Pak ya, karena tadi belum memungkinkan. Ya belum bisa melaksanakan, mungkin ada tips-tipsnya gitu Pak, cara menanganinya. Terima kasih. Baik, kami langsung saja, bagaimana Bapak Ibu narasumber, disilakan untuk menanggapi pertanyaan ini. Saya coba dulu. Pak Mansur, tugas di mana Pak? Masuknya jam berapa di sekolah Bapak? Di SMK 3 Magelang Pak. Jam 7 Pak. Jawa Tengah ini Pak. Kalau digeser waktunya masih ada tidak siswa yang terlambat Pak? Cuman pulangnya nanti lambat juga Pak. Misal masuk 7.30 biar ada siswa yang tidak terlambat, pulangnya nanti 2.30 seperti biasanya pulang jam 2.
Saya kira nggak mungkin sih, Pak. Kami di sekolah sini 7.30, Pak. Nah, kalau di sana lebih cepat ya. Kira-kira sehari berapa, Pak, yang terlambat? Ya, kisarannya 3 sampai ke 10 gitu aja lah, Pak. 10 siswa ya. Ya, Misalnya anaknya dihukum atau dikasih konsekuensi apa, Pak, kalau terlambat? biasanya itu kita seperti tadi sudah Bapak contohkan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, Pak. Kadang juga diminta untuk ke musola, kadang bersih-bersih. Siswanya sama, Pak, atau siswanya beda-beda? Atau bagaimana, Pak? Yang Ada yang bisa jadi seminggu itu bisa 2. Nah, nanti sudah minggu depannya udah nggak lagi, tapi nanti kumat lagi gitu, Pak. ya tidak apa-apa, Pak. Kalau dia mengulangi sampai 3 kali, misal 4 kali, ya lanjut saja, Pak, ke penindakan yang agak tegas seperti misalnya pemanggilan orang tua seperti itu kan. Eh, agar mereka itu tidak terlambat. Dan kalau misalkan 3 kali alasannya sama, ya bisa ketegasan, Pak. Tapi kalau misal 3 kali alasannya yang berbeda, ya tetap laksanakan konsekuensi ya, Pak. Misalnya tadi seperti itu ya. Kita hindari dulu penghukum, karena kita tahu dampaknya itu. Kalau misalkan hukuman itu, anak ini 3 kali lambat, misalnya tertendang, terpukul, itu ada dendam nanti ke gurunya, seperti takutnya nanti gurunya pulang nanti dihadang rame-rame oleh anak SMK seperti itu. Jadi memang kita ini, Pak Mansur, perlu ilmu tambahan ya untuk menangani konflik itu. Saya rasa dengan ilmu kita menjadi guru pada saat kuliah dulu, saya kira belum cukup seperti itu, Pak Mansur. Kita butuh misalkan di sekolah itu butuh kawan-kawan dari bimbingan konseling, mungkin mereka lebih mendapat ilmu yang lebih beda dengan kita untuk menangani kasus-kasus seperti itu. Itu saja, Pak Mansur. Nanti bisa ditambahkan oleh kawan-kawan, tidak hanya saya, Bapak Ibu yang lain bisa berbagi ketika ada masalah seperti Pak Mansur seperti ini. Terima kasih, Bu Ami. Ya, terima kasih Pak Ali atas tanggapannya. Jadi memang ya, kalau melihat siswa yang sering telat, malah bisa sampai 3 kali atau melebihi, ya akan lebih tegas lagi mungkin kita kasih konsekuensinya. Dan memang tugas kita sebagai guru itu lebih multi, yaitu ingin bisa mempelajari sikap siswa itu. Bagaimana Pak Muhammad Mansur? Ya, cukup lah, Pak. Memang ya berproses lebih Ya, sedikit demi berproses benar sedikit. Pak. Ya, paling tidak ada proses menuju ke arah kanan Pak ya. Siap. Ya, baik. Terima kasih Pak Mansur dari Terima kasih. Jawa Tengah Pak ya. Ya, Kota Magelang, Bu. Magelang tepatnya Pak ya. Ya, Ya, terima kasih kami ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya Pak ya. siap Ibu. Terima kasih kembali. Ya, bagaimana? Adakah Bapak Ibu guru yang lain yang ingin berdiskusi? Ada Ibu Janita Norena. Ya, boleh disilakan Ibu Janita. Ya, terima kasih Bu Ami. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah terdengar Ibu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Ami sebagai moderator sudah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Pada kesempatan kali ini, saya sangat tertarik dengan materi yang disampaikan oleh kedua pemateri kita pada malam hari ini, Ibu Siti Aulia dan Pak Ali Takwa. Jadi memang materinya berkaitan langsung dengan keseharian kita sehari-hari di sekolah, jadi lebih mudah dipahami. Saya sependapat dengan Bapak
Muhammad Mansur tadi, sepertinya arah saya memang masih yang paling pinggir sebelah kiri tadi, yaitu memberikan hukuman ya. Memang terkesan sangat miris, cuman mungkin ilmu saya masih sebatas itu Bapak Ibu. Saya ingin sekali bergerak ke kanan seperti yang disunahkan kata Pak Ali tadi, dalam Islam kita harus gerak ke arah kanan gitu Pak Ali ya. Tapi untuk mencapai ke titik itu tuh saya rasa masih sulit saya Pak. Mungkin bisa memberikan solusi atau tips mengenai permasalahan yang saya selalu hadapi setiap hari, yaitu sampah Pak Ali. Jadi kalau sampah itu bikin emosi Pak Ali ya, jadi ujung-ujungnya kita memberikan hukuman. Anak-anak kita ini Pak, kebanyakan ya mungkin di sekolah saya, tapi tidak tahu mungkin sekolah lain sudah lebih tertib. Nah, kesadarannya tadi yang Bapak Ali bilang, ya motivasi intrinsiknya itu masih sangat kurang mengenai kesadaran sampah ini Pak Ali. Jadi kalau tidak berbentuk hukuman, ya mungkin tidak akan mereka kerjakan. Kalau kita nunggu mereka sadar, Pak, itu sudah sampahnya tambah banyak gitu. Kita kadang memberikan seperti wejangan, masih juga berulang. Nah, bagaimana Pak Ali? Mungkin apa ada tips-tips dari Pak Ali dan Ibu Siti Aulia ini menghadapi masalah sampah ini, Pak? Apa ada menggunakan restitusi? Tadi saya sangat tertarik, tapi mungkin kalau saat ini saya belum bisa menerapkan. Nah, bagaimana Pak? Mungkin bisa dibantu begitu Pak, untuk bisa saya terapkan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Ami. Ya, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Baik, kita langsung saja mendengar tanggapan dari narasumber kita. Bagaimana Ibu Siti Aulia atau Pak Ali? Saya izin menjawab, Bu Ami. Ya, silakan Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya, Bu Janita Norena. Di sini mungkin nyambung dengan pertanyaan Pak Mansur tadi ya, bagaimana mengatasi jika siswa itu selalu membuang sampah, ya membuang sampah di sekolah itu. Jika selalu itu, maka tadi sudah dibilang oleh Pak Ali, sudah dijelaskan bahwa kita butuh kerjasama dengan pemangku kebijakan di situ. Bisa kalau misalkan kita untuk tiba-tiba sling siswa langsung membuang sampah di tempatnya, itu tidak mungkin sepertinya. Tapi kita butuh kebijakan-kebijakan seperti sudah pernah dibicarakan antara wakil kesiswaan dan juga koordinator P5 kemarin tentang adanya bank sampah misalkan. Bank sampah itu kan menjadi ciri khas siswa. Ciri khas siswa bahwa siswa itu bisa membuang sampah pada tempatnya, yaitu disediakannya tempat pembuangan sampah. Lambat laun ketika siswa itu berpikir, oh ini bank sampah, maka lama-kelamaan mereka akan terbiasa untuk membuang sampah pada tempatnya. Mungkin tetapi tidak butuh waktu yang panjang karena ini kebiasaan ya, kebiasaan. Jadi tidak bisa kita langsung mematok siswa itu langsung buang sampah, itu tidak. Tapi kita perlu kebijakan-kebijakan dan juga kolaborasi dengan semua rekan guru dan juga sosialisasi dengan siswa seperti itu. Dan juga apa namanya untuk tadi menghukum misalkan ya, untuk menghukum siswa itu sebenarnya tidak diperbolehkan lagi pada budaya positif ya, karena pada kurikulum Merdeka ini itu nilainya itu adalah berpihak pada siswa. Jadi intinya pertama sekali kita sebagai guru itu harus berpikir bahwa siswa itu kita harus berpihak pada siswa dulu. Apa tujuan pendidikan yang akan kita capai? Itulah pentingnya perubahan paradigma yang tadi sempat saya jelaskan, bahwa kita harus merubah dulu pola pikir kita. Terus terang saya juga orang guru, termasuk guru pada posisi penghukum ya, masih sampai sekarang, tapi sedikit-sedikit saya mengubahnya seperti itu. Mengubahnya di sini saya coba-coba. Pada saat awal juga, pada saat saya belajar di budaya positif ini, pemikiran kita sama. Sepertinya siswa tidak akan berubah seperti itu. Tetapi ketika kita mencoba dari diri kita dulu, maka lambat laun kita akan terbiasa terbiasa dengan kebiasaan kita sehingga bisa merubah
budaya di sekolah itu yaitu berpihak pada siswa seperti itu. Terima kasih. Apakah kembali ke Bu Ami? Ya, terima kasih Bu atas tanggapannya. Bagaimana Pak Ali, ada ingin ditambahkan? Saya coba tambahkan. Ya. Masalah sampah itu sebenarnya masalah bangsa. Mana-mana kita ketemu sampah. Untuk tingkat sekolah, kalau misalkan tempat sampah sudah ada, tapi anak-anak mau tidak membuang sampah pada tempatnya, bisa misalnya tempat sampahnya diperbaiki, ya. Dibuat lebih cerah, biar anak tahu, oh situ tempat sampah. Nah, bisa jadi dia tidak tahu di mana tempat sampah itu. Nah, oke. Terus ketika saya menjadi wali kelas, ketika ada waktu kebersihan, saya biasanya bagi tugas siapa yang membersihkan di dalam kelas, siapa yang membersihkan di depan kelas, siapa yang belakang kelas, seperti itu. Jadi sudah dibagi tugas, dengan harapan anak-anak mau membersihkan sampah. Kalau misalkan sudah dibagi, terus mereka juga tidak mau, ya masalahnya kan ada sampah. Jadi mau tidak mau kita harus ban. Bagaimana? Ya kita tunjukkan kepedulian kita kepada anak. Kita saja yang membuang sampah itu. Nanti ada saja anak, kok Pak Ali yang ini ambil sampah, ayo kita. Mudah-mudahan seperti itu. Kita coba ya, bisa dengan pura-pura seolah mau mengampa, atau dengan pura-pura tidak mau, ya ambil sampah benaran, kita yang bersihkan sampah. Ya, kita memberikan contoh seperti itu. Kemudian tadi Bu Aulia benar tadi, coba dengan program sekolah lewat P5 pengelolaan sampah, seperti itu. Memang ada anak yang dari dalam diri itu memang tabiatnya itu apa ya, tidak mau hidup bersih seperti itu ya. Nah, bisa jadi misalnya di awal tahun pelajaran baru, ketika apa itu MPLS ya, masa pengenalan lingkungan sekolah, bisa jadi misalnya sekolah melibatkan dinas kebersihan, melibatkan puskesmas tentang budaya hidup bersih seperti itu. Kalau misalkan belum berubah, ya bagusnya sekolah punya petugas kebersihan biar sampah cepat tertanggulangi. Kalau dibiarkan, ya citra sekolah buruk seperti itu. Kalau misalkan sehari sampah menumpuk, tidak cukup oleh satu penjaga kebersihan, tambah penjaga kebersihannya biar sekolah kita bersih. Kurang lebih seperti itu, Bu Janita. Yes, baik. Terima kasih Pak Ali atas tanggapannya. Bagaimana Ibu Janita Norena? Ya, terima kasih banyak untuk Ibu narasumber dan Bapak narasumber kita. Nanti saya akan coba terapkan Ibu Ani. Terima kasih banyak. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih atas pertanyaannya, Bu. Sangat aktif terus dalam webinar kita yang sering berlangsung ini. Ternyata waktu kita sudah mendekati akhir webinar, Bapak Ibu. Dan tadi sudah ada 3 peserta yang berpartisipasi untuk bertanya, dan semuanya bagus. Jadi panitia cukup bingung ingin memilih siapa yang mau diberikan door prize-nya ini. Bagaimana panitia? Kita langsung pilih. Oke, sudah ada ya, bahwa panitia sudah memilih peserta dari pertanyaan yang terbaik pada malam hari ini. Dan kami ucapkan selamat. Pak Mangsur yang dari Magelang tadi, Bapak. Masih bersama, Pak, dalam ruang Zoom ini?
Masih, Bu, masih. Selamat ya Pak Oh, atas terima kasih. door prize-nya pada malam hari ini. Jadi kami di sini akan eh, meminta nomor kontaknya Pak ya, biar lebih mudah untuk Oh ya, mengirimkan siap, kontaknya Ibu. ke panitia Pak ya. Di grup WA aja ya, Bu. Ya, boleh. Ya, baik. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, itu tadi eh, acara webinar kita pada malam hari ini. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih kembali atas partisipasinya hingga pada malam hari ini masih bertahan untuk mendengar webinar yang mana di sini kita memang tema kali ini menjadi topik yang sering diangkat, yakni berbagi praktik baik dalam penerapan budaya disiplin positif. Di mana budaya ini memang harus kita lestarikan sebenarnya. Nah, mengenai budaya positif ini. Tapi memang untuk memunculkan menjadi budaya itu harus menjadi kebiasaan dulu. Memang cukup sulit, tapi tetap berprogres ke arah kanan ya, Bapak Ibu guru hebat. Kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber panitia yang sudah bekerja pada malam hari ini, dan juga Bapak Ibu guru hebat. Baiklah, sebelumnya ada satu buah pantun, karena dari tadi saya lihat narasumber kita itu sudah menyampaikan pantunnya. Jadi di sini saya akan juga menyampaikan pantun di penutup. Angin menderu di malam hari, sejuk terasa membuat hati menari. Kami ucapkan terima kasih di webinar ke-6 ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Nah, itu tadi pantun dari kami. Apabila ada perkataan atau ucapan ataupun tindakan dari kami mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, untuk mengakhiri webinar kita ada baiknya kita sama-sama membaca lafaz basmalah. Alhamdulillah. Ya, sampai jumpa lagi di webinar selanjutnya. Semoga kita bisa berkolaborasi dalam keadaan sehat walafiat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.